Saya pikir, oh salah satunya jalannya mungkin ini supaya selesai begitu. Nah, dan alhamdulillah sekarang masih berproses ya, mudah-mudahan selesai dengan baik. Hanya selalu berprasangka baik sama Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah baik. Hanya itu yang selalu, alhamdulillah sekarang biasa-biasa saja, saya jalani seperti biasa, nggak ada bilang saya stres, saya mau menangis lagi. Tapi pernah melewati fase itu ya? Tidak ada yang terjadi. Kalau menurut saya mungkin orang lihat jangan itu stres apa tidak sih, biasa-biasa. Saya sekarang akhirnya banyak terbuang untuk hal-hal yang iya, makanya tapi mungkin hanya itu yang bisa menyelesaikan karena sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Pasti sudah tunggu-tunggu episode kedua di OBS, obrolan bareng Shirley. Dan seperti biasa, padahal baru episode kedua. Di episode kedua ini kita masih membicarakan tentang perempuan. Dan hari ini kita bersama Kariska. Yeay! Di situ ya kameranya ya. Oke, Kariska hari ini kita sama Kariska, dan seperti biasa teman-teman netizen, di obrolan Shirley kali ini kita akan ngobrol tentang jatuh bangun, kemudian juga inspirasi, kemudian usaha perempuan, dan bagaimana perempuan itu bisa fight setelah mungkin ada beberapa kejadian-kejadian atau mungkin sesuatu hal yang tidak begitu baik yang dialami ya. Dan di OBS kali ini kita akan ngobrol tentang juga bukan tentang kekurangan orang lain, bukan tentang aib orang lain. Terus juga kita akan ngobrol tentang bagaimana perempuan bisa menjadi inspirasi, bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah tentunya ya. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Kariska. Jangan ditegang-tegang kan. Kita tegang deh. Saya juga kira tegang. Kariska, apa kabar Kariska? Kabarnya sekarang ini sehat, semangat terus. Puasa terus. Oke, dan juga kali ini kita mau ucapkan terima kasih dulu untuk Multimedia Kendari IT Channel dan juga Asia Baru Cake and Bakery, pilihan di setiap suasana yang akan menemani kita ngobrol kali ini ya. Nanti kita makan kuenya. Oke, Kariska, kayaknya kita langsung saja nih netizen. Kalau besar lenganku kok bilang. Oke, Kariska, nggak mungkin Kariska sudah lihat kemarin yang episode perdana aku toh, kita di OBS, kita ngobrol sama Hani tentang bagaimana cara dia bisa bertemu dengan anaknya setelah pisah, dan ternyata itu alhamdulillah boom ya. Dan ternyata pengalaman dari Hani banyak sekali teman-teman netizen, perempuan-perempuan juga ternyata nge-DM dan mau tahu bagaimana caranya kemarin upaya-upayanya dia untuk mendapatkan kembali anaknya seperti itu. Nah, di OBS kita kali ini guys, mungkin teman-teman sedikit saja ya background kemarin Kariska ya pernah viral juga di Kendari. Jadi sebenarnya kita bukan cari yang viral nah guys, tapi memang kebetulan aja orangnya pernah viral gara-gara sedikit aja mungkin ya tentang melabrak pas wisuda dan juga mengantarkan karangan bunga. Tapi kita nggak usah bahas itu ya, karena bukan satu hal yang pantas untuk dibicarakan dan tidak bagus untuk dicontoh. Oke, yang pertama nih Kariska, yang saya mau tahu dan teman-teman netizen juga mungkin ingin tahu sisi lain dari setelah kejadian kemarin. Kita mau tahu dulu aktivitas hari-harinya Kariska ini apa aja. Oh ya, selain ibu rumah tangga yang begitu kuat tuh. Berapa anaknya kakak? Anak 4. Anak 4 paling tua umur 19 tahun. Wow, cowok ya? Yang paling bungsu? Cewek 3 tahun. Wah, Masya Allah, lagi lucu-lucunya. Ceritakan dulu Kak, hari-harinya kita kegiatannya seperti apa sekarang ini? Alhamdulillah kegiatan hari-hari ya seperti kemarin, mengurus rumah, mengurus anak. Dan mengurus 2 organisasi. Oh, ya. Di mana itu Kak? Kakak aktif di mana? Kolaka. Apa nama organisasinya, boleh di-share? Iya, kalau organisasi ada 2, yaitu PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kenapa kakak ada di situ? Sebenarnya siapa Anda ini? Karena saya basicnya dari perawat. Oh, perawat. Harusnya bisa merawat rumah. Ya, alhamdulillah saya mengabdi sekitar 19 tahun kalau tidak salah. Ya,
setelah mengabdi karena sudah tidak bisa terbagi waktu, karena ada sudah berusaha membagi waktu tapi tidak bisa karena kalau perawat kan harus dinas, harus dinas. Tapi kegiatan hari-hari masih dinas? Enggak, sudah dari 2019 resign dari puskesmas. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu juga saya terpilih jadi ketua Japnas. Japnas Kolaka, Jaringan Pengusaha Nasional Indonesia. Keren tuh. Selain 2 organisasi tadi, apalagi kegiatan sehari-hari? Kegiatannya hari-hari ya di rumah. Kalau sekarang ini bulan puasa jadi lebih fokus banyak ke urus anak-anak karena dari sahur, dari buka puasa semuanya antar jemput sudah saya yang kita semua ya. Mulai dari masak sahur, pasti bangun anak-anak, antar semuanya ya. Jadi memang saya sejak kecil memang mereka itu saya memang selalu antar sekolah, memang mereka buat pembekal apa semua. Walaupun ada RT di rumah, tapi memang di sela-sela kesibukan saya memang kalau waktu bulan-bulan puasa itu memang saya fokuskan ke anak-anak. Jadi ini kan usaha yang ada di Kolaka ini kalau di Kendari kan cuma satu. Jadi kalau di Kendari apa Kak usahanya? Usahanya di salon. Salon namanya Salon Iris Salon yang ada di depan. Ya. Nah ini dia salah satunya yang punya guys. Jadi kita berempat owner dengan Desti. Jadi kalau di Kolaka sudah alhamdulillah sudah cabangnya kita buka waktu bulan 11 tahun kemarin. Iris Salon juga. Iya, Iris Salon. Jadi Iris Salon sudah buka cabang 2 di Kolaka di dan di Konawe Utara. Jadi udah 3 cabang nih Kak. Ya, insya Allah tahun ini bisa expand kemana lagi? Iya, insya Allah ada. Pokoknya ada lah ya. Oke, terus Kak selain Iris Salon apa lagi usaha? Beberapa yaitu seperti minimarket, seperti kafe. Minimarketnya ada di Kolaka. Indomaret sama Trimega. Trimega itu apa Kak? Dia kayak Indomaret juga, tapi dikelola sendiri. Bukan kalau Indomaret kan franchise, jadi full mereka yang urus. Kita hanya bisa mengontrol saja yang maksudnya sekitaran di situ saja. Jadi untuk semua yang urus Indomaret gitu ya. Jadi memang mereka SOP-nya mereka langsung dari pusat, bukan kita. Jadi kalau di Trimega memang full ke saya. Manajemen sendiri ya? Manajemen sendiri. Terus ada laundry. Laundry juga di Kolaka. Apa nama laundry tak? Face Laundry. Face Laundry. Face Laundry ini sudah banyak cabangnya sampai di. Itu franchise ya Kak ya? Tidak, kita bikin dari Besti juga. Iya. Bu Yuni, Bu Sania. Bu Sania, Bu Yuni, siapa lagi guys kita? Bu Irma. Bu Irma ya betul ya. Jadi Face Laundry itu sudah beberapa cabangnya di Surabaya. Jadi di Kendari ada, di Kolaka ada, di Surabaya kalau nggak salah 3. Jadi tapi punyanya Desti, Bu Sania, bukan punya saya. Di Kolaka itu yang punya bareng-bareng. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau Face Laundry di Kolaka itu beberapa kerjasama dengan perusahaan tambang. Jadi dengan umum juga ada. Jadi ada 2, ada untuk khusus karyawan untuk kerja untuk di perusahaan, ada yang untuk umum jadi 4 orang. Ya. Terus ada lagi Tomorrow Coffee. Ya, Tomorrow Coffee, alhamdulillah. Ownernya ini Tomorrow Coffee Kolaka ini ya juga Kak? ownernya. Bukan, saya temannya owner. Terus apa lagi Kak? Selain Tomorrow Coffee, bisnis laundry, apa lagi di Kolaka? Indomaret, Trimega. Ya ada Sumba, saya bikin tempat Sumba ada. Ya, ada studio Sumba yang saya bikin. Saking terlalu banyak ya guys. Kurang sibuk apa lagi sih Anda ini? Alhamdulillah kalau sibuknya sibuk, tapi selalu ada waktu untuk anak-anak itu saja. Ya, lebih banyak anak-anak nomor 1 di Kak. Iya. Apapun ya. Apapun itu untuk anak-anak, karena kita mencari ini toh untuk anak-anak. Iya. Di secapek apapun ya, harus sama anak-anak. Tetap dinikmati juga di Kak. Terus kalau misalnya, nah dari kejadian kemarin ini Kak kan Kak Rizka ini sempat viral, bukan cuma di medsos lokal, sampai di nasional ya Kak kemarin. Nah, yang kita mau tahu ini sebenarnya Kak, sama sih seperti Hani kemarin. Kita baca komentar-komentar netizen pasti ya. Bagaimana perasaan tak baca yang
Negatif. Mungkin atau yang pasti banyak kalimat-kalimat yang agak-agak menyakitkan. Apakah dibaca semua atau di skip atau apa? Kalau saya baca semua, alhamdulillah saya baca semua. Dan mungkin yang yang komentarnya yang ke saya ya, mungkin dia tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Mereka taunya pas saya saja kasih viral saja orang, tapi yang tahu, tapi mungkin yang saya baca cuma 1-2 orang, mungkin karena yang pro aja sama itu toh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang karena itu kan haknya memberikan komentar, itu kan tidak perlu kita terlalu banyak gubris toh. Jadi biarkan saja berkomentar, mungkin karena dia lihat saja karena kita kasih viral saja, dia tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena tapi dia sudah ada sudahlah. di situ ya. Betul. Oke, kan kalau dilihat kemarin beritanya agak-agak menggemparkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, padahal kalau orang lihat ini yang orang lihat ya. Yang orang lihat kan seorang Kariska tuh, maksudnya sibuknya nih mapan sekali begitu, perempuan itu mapan, independen. Tapi kan mungkin mereka tidak di posisi Kariska. Maksudnya yang mungkin teman-teman atau netizen mau tahu, Kak, kenapa sampai kita melakukan hal itu? Apakah sudah dipikirkan atau bagaimana? Kenapa sampai kita memutuskan untuk melakukan hal itu? Iya, jadi kalau saya sih orangnya jika ingin melakukan sesuatu, saya sudah pertimbangkan apa sih dampaknya ke depan dan apa yang akan saya lalui ketika saya lakukan ini, dan itu saya sudah pikirkan. Ya, baik buruknya sesuatu yang kita perbuat pasti ada resikonya, dan mungkin sekarang ini masih berproses resikonya seperti begini, banyak pasti after ada, itu ya, akan ada lagi waktu yang terbuang untuk mengurus ini itu. Nah, tetapi mungkin dengan saya lakukan itu karena mungkin saya pikir salah satunya jalannya mungkin ini supaya selesai begitu. Nah, dan alhamdulillah sekarang masih berproses ya, mudah-mudahan selesai dengan baik dan tidak ada lagi di belakangnya drama-drama lagi ya. Hanya itu, jadi saya sekarang berfokus sama anak-anak, bagaimana caranya anak-anak bisa tumbuh kembangnya lebih bagus lagi, tidak ada trauma, tidak ada sakit. Jadi sekarang saya full memang temani anak-anak, jadi saya lebih banyak di Kendari memang. Jadi pagi, karena anak-anak memang semua di sini, sekolahnya juga di Kendari. Ya, jadi yang saya lakukan kemarin dan saya sudah pikirkan, dan ya risikonya seperti begini. Sekarang yang berproses ya terbagi waktu untuk ya, maksudnya kita jalani proses ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berproses dan mungkin bulan depan ya sudah ya mungkin selesai dengan baik. Masih di pengadilan. Masih panjang berarti ya. Masih panjang prosesnya. Dan terkadang saya bilang kenapa sih saya lakukan kemarin, ya penyesalannya itu waktunya saya sekarang akhirnya banyak terbuang untuk hal-hal yang maksudnya tapi mungkin hanya itu yang bisa menyelesaikan, karena selesai berapa bulan saja capek muncul lagi drama inilah ini. Jadi ya sudah begitu. Kalau kita capek, Kak, apa kita bikin? Kalau saya sih capek tidak kemana-mana. Saya memang kalau capek itu lebih banyak saya sholat. Saya lebih banyak bersikir, duduk tenang. Saya tidak mau ketemu orang, saya tidak mau angkat teleponnya orang. Saya begitu orangnya. Jadi saya orangnya tidak seperti bilang mau pergi keluar jalan, mau pergi biasanya orang kalau keluar ketemu besti-besti. Kalau sendiri, kalau saya lebih banyak capek. Saya kadang saya tidur 1 hari, saya tidur tidak boleh ada masuk lalu lalang di kamar, begitu caranya. Saya lebih banyak berserah sama Allah lah gitu. Jadi kalau kita ini maupun kita berbicara sama orang, sebenarnya sih tidak ada penyelesaian. Mungkin ya dikasih support, alhamdulillah. Tapi kan kembalinya itu kalau pas kita sendiri tidak ada yang teman kita, pasti akan kembali lagi tuh perasaan, kenapa saya begini, kenapa. Jadi memang yang bisa hanya diri kita sendiri. Jadi saya sudah lalu itu, alhamdulillah saya hanya selalu berprasangka baik sama Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah baik. Hanya itu yang selalu, alhamdulillah sekarang biasa-biasa saja, saya jalani seperti biasa. Tidak ada bilang saya stres, saya mau menangis lagi. Tapi pernah melewati fase itu ya? Pernah sudah. Berada di titik terendah begitu, Kak? Oh sudah. Jadi sudah bilang orang sudah pernah titik terendah, sudah semua dilalui.
Jadi kalau sekarang pun kayak tenang apa, karena mungkin sudah terlewati semua itu. Jadi sekarang biasa-biasa saja. Seperti tidak ada yang terjadi. Kalau menurut saya mungkin orang lihat dia nih terus stres apa tidak sih, biasa-biasa. Biasa-biasa melakukan aktivitas seperti biasa, urus anak-anak, urus organisasi, urus pekerjaan. Sudah terlalu sibuk sama aktivitas dan pekerjaan. Iya, jadi sekarang enggak ada bilang segala yang terjadi itu qadarullah baik, itu saja. Banyak saja berserah sama Allah bahwa yang terjadi itu sama kita itu baik dan Allah sudah akan siapkan yang terbaik gitu. Dan mungkin ujian-ujian juga itu adalah mungkin karena Allah tahu kita sanggup melalui kita, ujiannya dikasih ke kita karena mau naik kelas lagi mungkin ya. Kak, setelah kejadian kemarin juga tahu pasti kan Kak Rizka pernah berada di titik terendah pasti dengan mungkin komentar-komentar netizen dan lain sebagainya. Oh ya, tanggapannya keluarga Kak kemarin pas kita bilang kita sudah pikirkan itu sama untuk melakukan hal itu. Setelah kejadian itu bagaimana tanggapan keluarga kita? Iya. Kalau mensupport siapa? Iya. Kalau mensupport sih kan saya ini jauh semua dari keluarga. Mereka lebih banyak di Pulau Utarakan, jadi supportnya hanya selalu sabar bahwa semua yang terjadi itu adalah baik. Itu saja. Jadi kalau dari keluarga saya dari dulu sampai hari ini memang kita itu bersaudara berkeluarga, tidak ada yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Kita begitu di keluarga. Jadi hanya saling mendoakan yang terbaik, masih support yang terbaik. Bilang mau pergi bilang kayak bagaimana, tidak ada. Semuanya support baik-baik. Iya, jadi hanya itu semakin sabar, semakin ikhlas karena harus lebih kuat lagi karena ada anak-anak. Jadi itu. Oke, kan ini Kak Rizka kan punya anak yang paling besar umur 19 tahun. Pasti kan sudah mengerti sosial media dan sebagainya. Apa tanggapan anak tertua Kak melihat mamanya mungkin viral, terus mungkin pasti dia membaca netizen, apa komentar-komentar netizen yang tidak bagus. Apakah dia sedih, apakah dia memberikan support yang lebih ke kita, atau mungkin pernah bicara apa ke Kak Rizka? Kalau dia kan sudah dewasa ya, dan memang sama dia selalu saya curhat, lebih banyak curhatnya maksudnya sama dia. Jadi ada apa-apa saya tanya dia, jadi begitu. Dia cuma bilang ya apa dia bilang itu sudahlah gitu. Mau dia apa kalau sudah terjadi nih toh. Jadi maksudnya kalaupun ada apa-apanya di belakang ya bapaknya lagi masalah begitu. Supportnya harus lebih sabar, katanya mah pasti akan ada hikmahnya ini dan akan indah pada waktunya. Hanya itu selalu dia bilang. Ya mungkin karena sudah dewasa. Kalau yang anak-anak kan tidak paham dia. Dari kejadian ini Kak, siapa orang-orang yang ingin kita ucapkan terima kasih yang mungkin yang bantu kita sampai bisa kembali ke titik? Untuk saya ucapkan banyak terima kasih sama keluarga khususnya dengan sahabat-sahabat saya, besti-besti saya. Mungkin sudah tahu besti-besti saya dari nggak apa-apa disebut dari besti-bestinya ada siapa? Ada Bu Irma, ada Bu Sania, ada Bu Dini, dengan teman-teman saya yang lain yang maksudnya yang support selalu saya dari belakang tanpa nggak mau ditahu siapa dia. Ada beberapa teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih dan saya terharu dan maksudnya saya bisa bangkit, saya bisa ini atas support mereka, atas support dan doa-doanya mereka. Mereka pas Kak Rizka susah, mereka tidak meninggalkan. Iya, itulah yang dikatakan sahabat sejati. Ketika kita susah, dikala senang mereka ada. Alhamdulillah itu saya sudah dapatkan dari teman-teman saya. Kak, kalau orang lihat kan sekarang kayaknya Kak Rizka ini adalah perempuan mapan gitu ya. Aduh, mapan. Banyak kan mapan itu orang biasanya tuh dalam artian uang ya, selalunya uang. Nah, kalau Kak Rizka sendiri, mapan itu kalau perempuan apa menurut Kak? Kalau menurut saya itu mapan itu bukan karena uang, bukan karena harta, tentang ketenangan, kenyamanan. Dia bisa membawa diri, ya, gitu bisa membawa diri, ya, menempatkan diri, ya. Mungkin seperti itu. Kalau kita bilang mapan itu dalam bentuk saldo, kayaknya tidak akan ada habisnya Kak, karena betul. Uang itu tidak ada serinya. Tidak ada serinya. Semakin hari semakin butuh banyak uang. Ya. Tidak akan pernah cukup. Ya, betul. Gitu. Nah,
Kak, kalau misalnya pesan-pesan tak untuk perempuan-perempuan di sana, kira-kira nih netizen yang nonton kita ini, siapa tahu ada yang mungkin banyak sekali yang punya masalah seperti tadi Kak, tapi mungkin mereka lebih pilih yang jalan lain. Ya. Kalau Kariska sendiri pesannya buat teman-teman atau netizen, teman-teman perempuan apa Kak? Ya, Perempuan itu harus apa? Ya, kalau perempuan itu harus bisa mandiri. Mandiri. Ya, mandiri. Utamanya Mandiri memang jangan lihat kalau bilang maksudnya kayak suaminya sudah mapan. Suamiku sudah mapan, suamiku punya segalanya. Ya, enjoy aja, kita tenang-tenang saja. Justru kita punya kesempatan besar bikin sesuatu bisa buat kita mandiri. Jadi ada masanya itu kita ini perempuan bisa harus berdiri di kaki sendiri. Jangan karena mengikuti fashion saja, mengikuti tren, begini menghabiskan saja uang, dan memang harus kita pikirkan bahwa kita harus punya usaha sendiri. Walaupun suami tak punya usaha, tetap kita bagaimana kita bisa bikin usaha sendiri mulai dari kecil. Kalau saya kan mulai dari kecil, saya maksudnya usaha. Jadi saya itu bukan merangkap dari waris ya Kak, tapi perintis. Bukan. Jadi saya itu dulu honor. Dari honor itu saya sudah bisa cari uang sendiri. Maksudnya saya honor di puskesmas sambil jualan. Jadi begitu. Jadi saya sudah bisa cari uang sendiri sambil saya kerja pada waktu itu. Jadi memang prinsip saya itu ketika saya mau belanja, saya tidak mau minta ke orang tua atau suami, bilang semua harus dia yang mau kasih saya. Jadi kan terkadang kita itu perempuan, kita berat. Terus banyak yang harus kita dalam rumah. Apakah kita harus maksudnya uang belanja untuk kebutuhan rumah, harus untuk diri sendiri kan tidak bisa toh. Jadi harus kita berusaha bagaimana bisa cari uang sendiri. Pokoknya perempuan itu harus mandiri, ya. Harus punya keterampilan minimal Kak. Ya, harus minimal punya keterampilan, beranikan diri dari usaha kecil-kecil. Pada intinya begitu. Jadi jangan mau bikin usaha harus langsung wow, karena saya bikin usaha bukan dari langsung wow, tidak. Kita merangkap dari nol, ya, dari nol. Jadi ya. Jadi pertama kita bikin usaha kemarin itu tidak ada basic sama sekali di salon. Mungkin kalau kita kan betul. Ada kan. Kalau kita kemarin BSD berempat itu tidak ada sama sekali. Jadi memang kita dari nol. Jadi bagaimana caranya kita asal kita punya pemikiran saling support. Bismillah, alhamdulillah hasilnya berjalan. Sudah ada 4 cabang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada intinya kita perempuan-perempuan di luar sana harus bisa memikir, harus pintar, harus pintar simpan uang, menyisihkan uang belanja yang dikasih suami. Bagaimana uang, kalau saya itu uang 100.000 bagaimana jadinya 200.000 kalau saya. Kalau saya begitu, zaman dulu saya itu punya celengan tersendiri. Jadi saya itu punya celengan. Jadi saya punya celengan, ini untuk dipakai pergi umroh, ini dipakai perjalan-jalan. Jadi saya punya celengan beberapa. Jadi begitu. Jadi ketika ada saya dikasih uang, ini untuk saya bikin usaha. Ini nanti saya pakai pergi umroh. Jadi saya tidak ganggu sana, saya tidak ganggu sini. Ganggu uang belanja lainnya. Ya. Caranya begitu guys. Jadi lain ya. Jadi jangan dikasih uang 100.000. Habis 100.000 hari belum itu. Setengah hari sudah habis. Sudah habis. Jadi minimal 100.000 itu disimpan 20.000. Sisanya boleh. Ya, atau jadi 100.000 menjadi 200.000. Jadi pesannya berarti 100.000-nya buat modal. Iya, gitu. betul. Jadi memang perempuan itu harus pintar ya. Jadi salah satu caranya juga yang mungkin kayak itu Mendika bisa kita bantu suami juga. Iya, alhamdulillah. Plan kedepannya nih Kak, kira-kira mau bikin apa lagi? Ada lagi? Insya Allah ada. Ada lagi nih? Insya Allah tahun ini tidak capek apa ini sudah banyak Kak Kendari, Konawe Utara. Ya, jadi insya Allah tahun ini sudah ada beberapa yang sudah yang sudah saya planning. Iya, planning untuk tahun ini. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dan lancar. Kita tunggu lagi apa gebrakannya Kariska. Ya, jadi sedikit demi sedikit ya.
Insya Allah nanti mungkin pertengahan tahun ini insya Allah. Ada lagi ya, Insya Allah. opening. Ya, amin. Amin. Kak, terakhir ini Kak, sebelum kita close acara hari ini, kan pasti ini anak-anak tak nanti nonton. Iya. Apa pesannya kita untuk anak-anak kita? Boleh lihat ke kamera. Yang mana nih kameranya? Ini? Iya, pesannya. Boleh disebut Iya, anak-anak. pesannya buat Kakak Fadil, lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, ujian yang kita diberikan ini adalah adalah yang terpilih. Berarti kita lebih kuat, lebih saling support, dan menjadi contoh tauladan untuk adik-adiknya. Jadi Kakak Fadil ini adalah tulang punggung untuk adik-adiknya. Mudah-mudahan tahun ini segala impiannya, cita-citanya bisa tercapai. Amin. Ya, untuk Kakak Iban, Kakak Fir, semoga menjadi anak yang soleh juga, lebih dijaga lagi sholatnya, hafalannya, lebih rajin lagi belajar. Ya, untuk si kecil, Ih, kayak sedih. untuk si kecil ya menjadi anak yang soleha, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Amin. Ini Amin sedih deh. Makanya untuk Kariska, pesan buat diri sendiri apa ini Kak? Pesannya mudah-mudahan sehat walafiat, semakin istiqomah, semakin berbenah diri, banyak introspeksi diri bahwa yang sudah terjadi adalah hal baik dan bisa dilalui dengan lebih baik lagi, lebih bijaksana lebih lagi, dewasa, Kak, dan mengikhlaskan semua yang terjadi, ya gitu. Keren sekali cerita kita hari ini, obrolan kita hari ini sama Kariska. Aduh, sedih juga ya sebenarnya, tapi memang harus banyak ikhlas ya Kak ya. Banyak ikhlas pada intinya, yang kita yakini bahwa yang takdir yang kita lalui itu adalah baik dan pasti endingnya akan baik gitu, dan pasti ada hikmahnya. Selalu berbaik sangka sama Iya, Allah. kalau saya itu begitu. Jadi hanya itu yang pegangan saya itu, ya, bahwa yang saya lalui ini adalah baik karena orang yang diuji seperti ujian yang saya lalui itu tidak semua orang yang diuji seperti itu. Iya, 1-2 orang saja yang bisa. Jadi ketika perempuan-perempuan di luar sana ada yang mengalami seperti saya, tetap banyak berserah sama Allah. Hanya itu tempatnya kita, karena kita ini perempuan, terkadang kita yang bisa selamatkan dirinya kita itu sebenarnya diri sendiri kita, tidak ada orang lain. Mungkin teman cuma mendengar ya Kak, iya, tapi tetap kembali ke iya, kitanya untuk kembali hal ke apapun kita. ya. Betul, ya. Oke, Kariska, terima kasih untuk waktunya hari ini. Pokoknya sukses terus buat Kariska, sehat-sehat terus. Pokoknya Amin. Pokoknya doa yang terbaik buat Amin, Kariska dan amin. keluarga. Pokoknya kita mau dengar lagi usahanya di pertengahan tahun. Amin. Sukses terus buat semuanya Kak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi. Amin. Ya Rabbal Alamin. So guys, terima kasih sudah bersama kita di obrolan Shirley hari ini. Terima kasih juga buat perempuan-perempuan hebat yang sudah menyaksikan kita. Kita tunggu komentar kalian yang baik-baik. Terima kasih, sampai ketemu. Oh iya, terima kasih sekali lagi. Kita harus coba ini Kak. Ini tuh dari baru. Ini ada, ini enak sekali, brownies mix 3 in 1. Ini ada, boleh deh coba. Ada matcha, ada coklat ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh Kak. Itu dari Asia baru. Dan juga buat teman-teman yang pengen beli handphone, laptop, apapun, silakan aja ke Multimedia Kendari. Terima kasih buat semuanya yang sudah boneka yang sudah menyaksikan obrolan Shirley kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan Shirley selanjutnya, tentunya yang tetap berisi tentang semangat, karir perempuan, dan juga jatuh bangun dan usaha-usaha perempuan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kita makan lagi. Ayo kita makan. Dadah.